Ya, Nama Pak Haji apa? saya Haji Amut. Alhamdulillah ya didukung oleh jamaah para pembina pada sini. Sudah kita bersama kita berbagi yang bermanfaat. Para pembina, pengawas, teman-teman pengurus, para ibu jamaah salat subuh, bekerja Allah. Bersyukur kita pagi ini bisa kembali hadir untuk mengikuti taklim sebagaimana biasa yang sudah kita istirahatkan kurang lebih 3 pekan sampai dengan akhir Ramadan kita masih ada kegiatan khusyuk dan kemudian dari mulai lagi ini Alhamdulillah ya ketua DKM pada suruh ganti pada nggak mau. Amanah ya, alhamdulillah pensiun kita ada kegiatan. Terus pengurus-pengurusnya juga banyak kan pensiunan supaya saya ajak ke masjid gitu daripada di rumah pusing kan ya kata-kata pensiunan kalau kita nggak ke masjid mana lagi pensiunan. terutama bagi para pengurus mungkin ada kekeliruan kesalahan dalam mengelola, dalam menangani, dalam melayani jamaah sekalian. Ada hal yang kurang berkenan yang diwakili semua, mohon dimaafkan. Kami ingin berusaha memberikan pelayanan terbaik, tetapi tentu saja ada keterbatasan dan keterbatasan itu akan bisa diselesaikan kalau dikontribusikan, dikerjasamakan, dikolaborasikan oleh para jamaah sekalian. TKM sudah menyiapkan kotak di bawah, ada kotak santunan yatim, ada kotak santunan sosial, ada kotak operasional. Ternyata yang selalu banyak isinya adalah kotak yatim. Jadi banyak para jamaah lebih senang memberikan infaknya untuk yatim. Sementara masih juga butuh kegiatan operasional yang cukup banyak. Awal-awal Ramadan kita baru saja menambah daya listrik, tapi 1-2 hari masih belum stabil sehingga belum digunakan AC dan sekarang sudah alhamdulillah. Program AC alhamdulillah selesai, tambah daya listrik 53.000 listrik. Listriknya sekarang kan yang mudah nyari jadi nyaman AC. Ini siapkan sarapan pagi, mungkin suatu saat juga kita siapkan sayur-sayuran di masjid yang lain. Kita akan coba berikan sebagai motivasi kepada para jamaah sekalian supaya datang ke masjid kita ramaikan, kita ramaikan. Selanjutnya juga kegiatan kebersihan di masjid itu juga perlu support dengan kita semua supaya namanya tetap harum gitu ya. Sabun cair sudah dipasang di tiap kamar mandi, ternyata dijual sama anak-anak di masjid pakai prosotan. Jadi itu problem yang kita coba atasi bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengawasi anak kita pada saat di kamar mandi dan berjumpa sholat siang kita semua bisa hadir. Selanjutnya kegiatan-kegiatan kajian tafsir, kajian fikih, kuliah subuh, kegiatan tahsin itu sudah mulai berjalan. Mari semuanya kita ikuti, kita akhiri untuk mengisi kegiatan tersebut. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita dalam rangka menguatkan keimanan kita kepada Allah. Mungkin demikian sekedar ucapan selamat Idul Fitri dari pengurus DKM. Sekali lagi bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk melaksanakan amaliyah harian di dalam rangka mencapai kemampuan. Demikian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bahwa Maulidul Hasan akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Al-Mukarram Dr. Anas Kiai Haji Abdurrahman Soeh dengan mengambil judul Momen Idul Fitri Merajut Kebersamaan Menguatkan Persaudaraan. Insya Allah nanti sampai selesai dan
beliau pun nanti akan menutupnya dengan pembacaan doa. Kepada Al-Mukarram Waliyatul Masyhur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa taraham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, pembina, pengurus dan ketua DKM Masjid Jami' Al-Istiqamah, Bapak Ibu saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan anak keturunan kita orang-orang yang saleh dan salihah. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tradisi masyarakat Muslim Indonesia ini akan sangat-sangat berbeda dengan masyarakat Muslim di belahan dunia lain. Di negara-negara lain nggak ada Syawal sampai akhir Syawal, kemudian acaranya halalun bihalalin. Jadi halal bihalal itu kalau dicari nggak ketemu itu jenisnya apa, kemudian dari mana asalnya, kemudian siapa yang mulain. Kalau Indonesia emang agak beda dengan masyarakat Muslim di negara manapun, karena Indonesia ini adalah orangnya kecil,
Ya, banyak mayoritas akalnya ada banyak orang Indonesia. Akalnya banyak, istilahnya juga banyak. Ya, itu beras kalau dimasak biasa namanya nasi, dibungkus pakai daun pisang jadinya, dibungkus pakai berarak tuh daun kelapa namanya apa, enceran dikit apa namanya, Indonesia. Ada banyak akalnya orang Indonesia. Halal bihalal enggak ada. Kalaupun ada orang yang mengatakan bid'ah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, dan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Benar. Udah hari ini tanggal 28 atau 29 ini Syawal, ya, kita masih silaturahim. Ya. Tetapi sesungguhnya Ramadan yang kita lakukan, puasa, tadarus, tarawih, kayaknya kalau lagi bulan puasa kita benar banget kayaknya begitu. Ya, benar banget kayaknya. Tapi habis Lebaran mah ya biasa aja lagi. Ini lagi kemarin bulan puasa kemarin di Ramadan, sholat subuhnya banyakan lagi kerja, penuh ya, keluar-luar. Nah maksudnya puasa dan ibadah-ibadah yang lain mudah-mudahan Allah jadikan amaliyah ibadah kita menjadi amaliyah salihah, diterima oleh Allah Subhanahu. Kan doanya Rabbana taqabbal minna sholatana wasiyamana wal qiyamana. Banyak banget tuh doa. Emang kalau sudah seperti itu, kharajat dzunubahu kayauma waladathu ummuh. Kalau ibadah kita yang kita lakukan itu, ini kayak bayi yang baru lahir, kita dosa kita diampuni. Kayak anak orang, kayak bocah baru lahir, ya 2-3 bulan bocah, 2-3 tahun, jam berapa juga kan kalau kita cium tuh bocah wangi. Mengapa? Dosanya belum ada. Ya kalau emaknya bocah jam 2 kita endus ya. Apalagi bapaknya bocah, bentukan lagi. Cuma yang pertama kita mesti yakin, ibadah itu mesti yakin. Dengan keyakinan kita ikrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa af'alihi bil arkan, mesti yakin bahwa amalan-amalan ibadah kita baik yang wajib dan sunnah di bulan suci Ramadan Allah terima dan Allah kabulkan doa kita. Jangan ngambang nih, kan kadang-kadang kita ngambang nih. Ya ibadah gua kemarin diterima apa kagak tuh, begitu tuh suka tuh. Diterima apa kagak kemarin ya. Jahat-jahatnya makhluknya Allah yang namanya manusia, hatinya punya praduga jelek kepada Allah. Ama Allah aja suudzon, apalagi sesama manusia, jelek banget hatinya.
hatta dia wukuf di padang Arafah. Jangankan sholatnya di Al-Istiqomah kampung hutan, orang wukuf di padang Arafah. Yang haji ini sebentar lagi kan dimulai nih, pemberangkatannya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya menuju Madinah di gelombang awal. Nih orang yang haji itu adalah penyempurna atapnya dalam rukun Islam. Dia kumpulin duit dari dikit-dikit sampai banyak, cukup untuk menunaikan ibadah haji. Dan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Setahun cuma sekali, tanggal 9 Zulhijjah, waktunya ba'da zawal sampai terbenamnya matahari, dikit banget waktunya, dari habis zuhur sampai menjelang maghrib, puncak-puncaknya tuh. Tapi masih ada aja orang ya wukuf sih wukuf, tapi dosa gua diampunin apa kagak, doa gua diterima apa kagak. Makanya madzahibil arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali punya kitab namanya Manasikul Hajj ala madzahibil arba'ah, memuat hadis Rasulullah, a'zamun nasi dzamban man waqafa bi Arafah fadhanna anna Allah la yaghfiru lahu dzunubahu. Jadi dosa yang paling gede itu ketika orang haji, bukan wukufnya yang salah, bukan dia nggak baca doa, tetapi kata madzahibil arba'ah ini, imam yang 4 ini udah sepakat gitu loh. Siapa yang berani ngelawan madzahibil arba'ah? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali ini sepakat 4-4-nya, kecuali Imam Samudra gitu. Paling gede-gedenya dosa dia wukuf di padang Arafah, tapi dia punya buruk sangka kepada Allah. Makanya ibadah biar mantep, Bu. Jangan gampang udah Allah akbar timbang ikutin imam. Yakin ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sifatnya Rahman, Allah sifatnya Rahim, Allah sifatnya Ghafur. Innallaha Ghafurur Rahim. Masalahnya di mana? Tadi keyakinannya yang dia tidak mantap kepada Allah, itulah yang menyebabkan dia ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Dah Ramadan, Lebaran, Aidil Fitri, kembali kepada kesucian sama Allah itu selesai sudah. Dosa kita sebanyak apapun, Allah sifatnya Maha Pengampun, Allah sifatnya Maha Penyayang. Dua, masalahnya bukan kepada Allah, masalahnya kepada sesama manusia. Ini yang rada susah. Jangan orang lain, suami istri aja nggak jujur lebaran. Lebaran kan capek banget orang kampung hutan asli ya. Kalau orang kampung hutan asli itu lebaran capek. Kalau yang ada di kampung hutan tapi bukan orang kampung hutan asli sih enggak begitu capek ya. Kalau orang kampung hutan kan apa aja dibikin.
Lebaran capek, sebelum lebaran capek. Tapi kadang-kadang nggak minta maaf tuh suami istri. Kalau orang Betawi kan emang ada gengsi, apalagi Betawi sama Betawi. Agak ada tuh, mohon maaf ya, lahir batin kata bininya, jarang gitu. Bapaknya juga dimintain maaf. Ya udah, Pak, minta maaf. Kalau orang maafnya orang Jawa kan sungkem, apa begitu suami istri. Emang Betawi ada yang sungkem? Hah? Orang nyablak semua. Orang saya nggak ada itu. Maafin ya, selama ini jadi bini kurang pelayanan, kurang sopan, kata bininya. Kata laki nyaut, sama-sama Betawi, kurang pelayanan, kayak bengkel aja dulu gitu. Lakinya nggak minta maaf sama bininya, enggak. Itu suku kita dah, suku bangsa kita nih Betawi gitu. Ini ngomongnya selagu-lagunya gitu. Ini sama manusia nih, yang kadang-kadang kita nih, hati kita nih, mohon maaf, ibadahnya sih banyak banget ibadahnya mah. Sholatnya aja khusyuan dia sama kita. Kalau yang lain kan Allah Akbar, udah kalau dia sampai Allah Akbar sampai meregeng-meregeng kata nasi. Bayangnya tuh, dan jidatnya aja sampai pada cemong jidatnya. Aku sembahyang aja geblok-geblokin apa ngapain? Khusyuk sembahyang. Asyhadu an la ilaha Allah ambil gitu. Kayaknya kita ngeliatin dia sembahyang pegel banget lah gitu ngeliatinnya. Baca Qurannya juga serius dia baca Qurannya. Kagak pakai wiridan baca Quran aja begitu. Cuman kita dengerin sih pelan-pelan bacaan Qurannya ya. Kalau kata bocah sini kata bismenggah bacaannya. Itu artinya khusyuk banget. Bagus. Khusyuk bagus. Bacaan Qur'annya belum bagus, kagak apa-apa. Yang penting itu Qur'an dibaca terus sambil belajar. Kalau yang Qur'annya bagus bacaannya, kata Nabi nih, kata Nabi ya, itu tulisan hadis itu salah satu diantaranya ada di At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, buah karya Al-Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, yang bacaan Qur'annya bagus bersama malaikat-malaikatnya Allah yang mulia. Yang kurang bagus bacaan Qur'annya gimana? Betawi kalau kagak ngaji sama bacanya rusak. Betawi jalikal innalajina itu jolimin bijolimin, Betawi itu. Tapi tadi Dr. Nahrawi saya dengerin bacaan Qur'annya bagus imamnya. Nah ini alumni As-Safiyah dan alumni Kerapiak Al-Munawwir Yogyakarta. Saya berani ngomong gini karena dia adik ipar saya. Mau ngelawan bagaimana sama abang gitu. Tapi kalau Betawi yang kagak ngaji begitu tuh, jolimin bijolimin, kebanyakan makan kadal sama jengkol gitu. Ya tapi bukan Betawi doang. Indramayu, Tegal, Brebes, Cirebon, hak jadi kak. Alhamdulillah.
Al-Fatihah. Abdurrahman Sokek, gue gede banget begitu. Ya, itu. Ya, Banyumas, Banyuwangi, Ain yang ribet. An Abdillah, Anin Nabi, dia rada ribet. Alamin, jadi ngalamin. Ngan Abdillah, begitu tuh dia. Yang tuh, yang sono ya. Sunda juga sama, Sunda ya udang-udangnya doang kayak ban Vespa. Nyebutnya ya Allah. Si eta mah dolim begitu. Dia punya kelemahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, ya. Ini merajut persaudaraan sesama manusia ini yang susah nih. Suami istri nggak minta maaf, jamaah nggak minta maaf. Ibadahnya khusyuk, baca Qur'annya bagus, tetapi hubungan sesama manusia rusak. Disinilah ada halalun bihalalin. Lihat Qur'annya, siwasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Tidak cukup amanu, enggak cukup. Ayatnya ada tulisannya wa amilus shalihat. Beriman kepada Allah bagus, tapi beramal saleh kepada sesama manusia, ini adalah tujuan dari beriman mantap kepada Allah, mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, hubungan bagus kepada Allah, hubungan baik kepada sesama manusia. Laisa al-muwassil, kata Nabi, antasilu bil mukaffi, walakinnal muwassil antasilu man qata'aka. Bukan pemberian dan penerimaannya, saudara disantunin, anak-anak yatim disantunin, cakep. Betul tadi kata salah satu pengurus masjid, giliran kotak ditaruh di masjid, santunan yatim banyakan daripada amal jariah untuk masjid. Saya kira tempat saya doang, di sini sama begitu. Tetapi anak yatim yang cuma disantunin dan diurusin pendidikannya, tidak diawasi akhlakul karimahnya, bisa jadi santunannya bukan untuk yang bermanfaat, tetapi dibeliin paketan, buat bayar wifi, belajar kagak, main HP-nya siang malam sore pagi, dari mulai Jelentang petang huruf pendakom lagi. Ini problem. Yatimnya disantunin, cakep, ya. Kemudian ada rumah belajarnya bagus, belajarnya mau apa enggak. Ini bagian dari tanggung jawab kita. Bagus amal solehnya, membayangnya khusyuk, jamaahnya aja nggak mau dia di barisan kedua, maunya paling depan. Tapi kalau silaturahimnya jelek, suami istri nggak bagus hubungan silaturahimnya, mata tangga sama saudara cakep doang ibadahnya, sama saudara kagak akur, silaturahim nggak terjalin. Ini sekarang yang sedang terjadi. Rasulullah ingatkan,
la tadkhulul jannata qati' ay qati'ur rahim. Kagak masuk surga. Ibadahnya cakep, haji umroh berulang-ulang, Ramadan umroh, tapi hubungan kepada sesama muslim sama saudara kagak bagus. Nabi isyaratkan kagak bakalan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan sama orang lain kayak saudara, tapi sama saudara kayak orang lain. Ada yang begini di sini ada? Agak kali. No, baik semua. Apanya tuh yang salah? Ibadahnya bagus tapi hatinya tidak tertata dengan baik. Dia boleh baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tetapi Allahnya cuma ada di mulut, enggak ada di hati, apalagi sampai dengan amal perbuatannya. Sama saudara enggak boleh salah, sama jamaah kagak boleh salah, sama tetangga kagak boleh salah. Maunya komplain aja komplain. Budayanya budaya komplain tuh. Maunya protes dulu ya. RT diprotes, RW diprotes, lurah, camat, gubernur, sampai presiden sekarang diprotes. Ini kalau baru jadi ustadz kampung aja, ustadz lokal, jangan macem-macem sekarang. Yang bisa diprotes sama jamaahnya. Kalau benernya kagak kelihatan, tapi kalau salahnya walaupun kecil, wah, digede-gedein, dibesar-besarin. Bener apa benar? Ingin tahu aja ustadz ngajar di sini cakep banget, dia kawin lagi kalau kagak bubar jamaahnya. Padahal karena halal boleh, kagak boleh salah. Orang sekarang ini, jangan mau orang lain. Orang sekarang nih, kata dia sudah benar banget tuh, sholatnya khusyuk, ibadahnya rajin. Ibunya, bapaknya masih ada di kampung hutan. Istrinya orang luar kampung kita. Itu lebaran milih pulang kampung daripada dia lebaran sama nyaknya sama bapaknya di kampung hutan. Pulang kampung ngikutin bini, nyanya sama bapaknya ditinggal. Mertua yang belum lama ketemu dia lebaranin duluan, nyanya sama bapaknya dia kagak lebaranin di kampung hutan. Biar orang kampung hutan mudah-mudahan biar jangan denger nih, gue gede banget orang kampung hutan lebaran pakai pulang kampung, kayak punya kampung aja. Kalau lelaki bang, kita punya orang tua kita dulu. Kalau lelaki nih, nyak bapak kita masih ada, itu dulu yang kita lebaranin hari pertama. Kalau perlu dari masjid langsung ke rumah orang tua. Ini kalau mau jadi berkah, jadi anak, udah gede masih diajarin aja. Tempo-tempo kalau lagi diajarin, gue gedeg banget orang kampung, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ngaji kagak pakai nanyain dalil. Kalau di Jakarta Barat saya rada galak bang, mana dalilnya? Lu ngaji kagak apa kagak pakai nanya dalil, kak kalau ketemu dalil gue colok mata lu. Ngaji kagak apa kagak, dalil lu tanyain. Kan kalau yang tukang ngaji mah nggak pakai nanyain dalil. Kalau dia nanya doang, kapan mulai ngaji di Al-Istiqomah? Nanya doang, udah mulai ngaji mah ya aja kagak datang.
Ada di sini nyobu itu ada. Kalau kita masih punya orang tua, lebaran orang tua dulu. Walaupun orang tua kita agak ngapa-ngapa sih, kagak dilebarin duluan juga. Mertua diduluin, orang tua dibelakangin, agak ngapa-ngapa, cuman dalam hatinya doang begini. Ya, gua punya anak laki, kagak buat gede-gede hati gua. Kalau kita anak laki, lebaran sini dulu nih, punya kita, bapak kita. Kuburannya di sini nih, ya lebaran, ziarah. Baru habis itu ke rumah mertua, ke kuburan mertua, kalau udah meninggal orang laki. Kalau anak kita perempuan mau dibawa kemana kayak sama lakinya, silahkan, karena anak perempuan. Bapak ibunya berhasil mendidik anak perempuan, wanita salehah, apabila dia taat dan patuh dengan suaminya, maka kita kebagian surganya. Begitu. Anak laki ya nyanya dulu, bapaknya dulu, ziarah dulu, baru ke rumah mertua. Jadi perempuan jangan kebangetan ngatur suami. Laki takut sama perempuan, kalah sama bini. Badan doang gede, kumis doang gaplang, kagak sembabat. Bini takut. Ceramah si gacor begini kayak burung murai di gantangan. Tapi prinsip-prinsip agama agak dipakai. Yang tadi sembahyangnya bener banget tuh, sembahyangnya bener banget romannya. Baca Qurannya romannya bener banget. Bisa dibilangin kagak. Sama ibunya jadi kampung, agak bisa dibilangin. Kamu lebaran di mana? Oh Bu, saya lagi repot, saya nggak bisa pulang tahun ini. Transfer aja, ditransfer rumahnya. Udah hamil di Jakarta, agak ngapa-ngapain. Karena bininya sama anaknya udah janji mau jalan-jalan lebaran liburan panjang. Jadi sama orang tua kata lebaran main ke Dieng, ke Bromo, Borobudur. Sekarang buat apa tuh sembahyang begitu? Jidat sampai pada cemong. Orang tua kagak dilebaranin, orang tua kagak didatengin, orang tua kagak disilaturahmin. Ya bab ibunya sih, oh iya dah nggak apa-apa ya nak, nggak bisa pulang gitu mama. Emang ibu makan selalu nyerah sama anak. Emang ada yang mikirin dirinya, orang tua nggak ada yang mikirin dirinya. Anaknya banyak, makannya dikit-dikit dulu. Nih yang ada di sini termasuk saya, kan dulu saudara kita banyak tuh. Makanan kayak sekarang, ayo orang tua itu kan ngatur buat anak. Anaknya nanya, ibu udah makan? Udah. Ibu bener udah makan? Udah. Anak dulu diperhatiin, ibu mah belakangan. Betul? Betul. Tuh orang tua mikirin anak. Anak agak mikirin orang tua. Emang anak sambar geledek gitu. Ini ibadahnya untuk apa? Kalau tidak birrul walidain, orang tua dikecewain, sama orang tuanya aja nggak menghormatin, jalinan silaturahim tidak terjalin dengan baik, apalagi sama orang lain. Lebaran cukup di status minal aidin wal faizin, itu status tuh. Ngajar banget orang
orang sekarang status perlu dibuat main. Biarinlah, kok kata aja begitu bodoh, mau dipanggil lagi syukur kagak udah. Sekarang cuma punya mandi status doang. Status. Minal aidin cukup begitu, enggak musyawarah bersama kita. Lepas ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Di status kapan ketemunya? Kalau muda sih mending masang status. Ini udah aki-aki sama nenek-nenek masih status saja dipasang. Haji umroh dari sini tangis-tangisan, bohong. Rukun haji, rukun umroh ditambah satu lagi, rukun selfie. Cukup, Pak. Ini harus tegesin nih hukum begini. Jangan amalia cukup buat kita sendiri. 1000 rakaat salat sunnah tidak akan ada artinya apa-apa dengan sesuap nasi yang kita berikan kepada fuqara masakin. Jauh lebih besar nilainya sesatu suap nasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz ngajarin begitu. 1000 rakaat sholat sunnah buat kita nggak ada artinya apa-apa kalau kita nggak punya kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Saudara lihat kiri kanan punya makanan apa enggak malam takbiran, anaknya sejahtera apa enggak. Lihat tetangga kita, wa atidal qurba haqqahu. Saudara dulu perhatiin haknya, tetangga dulu perhatiin haknya. Jangan cuman kita aja yang kita perhatiin. Makanan cukup, pakaian cukup, sholat pakaiannya ini, senam pakaiannya ini, senam. Ibu-ibu kadang-kadang senamnya luar biasa. Wah, senam. Ibu-ibu di kampung saya minggu 3 kali senam, ngaji gak sekali-kali acan. Senam bukan makin kecil, awalnya makin gede. Karena habis senam makan soto ayamnya 2 mangkok. Habis lebaran libur panjang, pergi ke tempat hiburan. Silaturahim sama sanak saudara enggak. Sepupu udah enggak dikunjungin, yang sepuh udah enggak dikunjungin. Jadi guru jangan ngarep-ngarep jamaah pada lebaran ke tempat kita. Jangan ngarep-ngarep. Ntar aja ketemunya ngaji pembukaan sama guru begitu. Tapi saya sih kagak apa-apa lu mau lebaran, syukur kagak udah, tamu gue juga banyak gitu. Sekarang ini saudara orang tua jalinan kasihnya udah nggak ada. Padahal silaturahim, silah artinya menyambung, rahim artinya kasih sayang. Bapak Ibu saudara, lebaran kasih habis sudah. Nggak zaman kita kecil dulu orang sini Bang Haji ya, masih zaman becek dulu. Gobloknya orang sini zaman saya kecil sama orang kampung saya. Jalannya becek, habis hujan, debel kata orang Betawi. Terus sendal dipegang. Sendal dipegang di jalan kagak nyeker nggak pakai sendal. Peci kehujanan, dicopot peci ditaruh di sini. Jadi sayangan peci sama pala. Orang sini aslinya begitu. Sama orang kampung saya, Karang aja kampung hutan rada mendingan. Namanya aja kampung hutan. Orang kampung lagunya kayak orang kota. Lebaran udah nggak saling mengunjung. Ini sekarang nih zamannya. Saya sih kagak apa-apa.
Saya jelasin aja ngomong gini, nggak pakai intelek. Sini banyak dokter, banyak MA, banyak dosen. Orang kampung kadang mesti diomongin begitu, karena orang kampungnya lagunya udah kebanyakan. Yang orang mana-mana juga bangun, kan orang kampung dia sebetulnya. Ada di sini aja lagunya banyak. Yang orang mana-mana ada di kampung hutan, memang orang kota semua. Yang dari Sunda juga kampungnya, Jombor kampungnya. Orang mana emang Solo, ujung kulon, ujung wetan. Yang Sunda tuh ujung kulon, ujung wetan, ujung kaler tadi itu. Lu jelma ngake listrik becan asuh. Atuh pantes di dia betah. Yang Sunda tuh, yang mana ya Jawa Tengah, Jawa Timur lebih parah. Aku ya roh gone sampean kin desa jajane. Tekan kene ae sampean kemaki. Gone kampungnya yang bong, pae, mae, tekan kene papa, mama. Ya. Betawinya lagunya banyak, pendatang lagunya banyak, ngaji males, agama enggak meresap dalam kehidupannya. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ilmu boleh tinggi, tapi tetap akhlak nomor satu. Ayo, nggak usah memperhatikan orang lain, perhatikan diri kita sendiri. Jangan mikirin nasib orang lain, nasib kita dan keluarga kita sendiri. Jangan mikirin orang lain. Apanya ngomong, mulutnya agak ngomong, tangannya yang begini nih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ibadahnya benar, merajut tali silaturahim dan kasih sayangnya benar sama orang tua, sama mertua, sama saudara, sama tetangga. Soleh secara pribadi, soleh buat orang lain. Ibadahnya benar secara pribadi, benar juga buat orang lain. Sholat sunnah, kebakaran, batalin sholat sunnahnya, tolongin orang lain, itu hukumnya wajib. Allahu Akbar, 1 rakaat, orang tuanya lagi sembahyang sunnah, Assalamualaikum, wah nyak kita, bapak kita, mertua kita, saudara kita, batalin kalau sholat sunnah, kecuali sholat wajib. Puasa Syawal sunnah, orang tua datang silaturahim dari kampung, kebetulan ada acara mampir di rumah kita, batalin puasa sunnah Syawalnya, temenin orang tua makan, senang hatinya, hukumnya wajib nyenengin hati orang tua. Paham, ngerti? Iya, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على